Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nenggek Kering Channel. Apa kabar semuanya guys? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaannya guys. Hari ini kita lagi berada di lokasi perkebunan sawit pokok tinggi nih guys. Ini adalah kebun sawit milik pribadi ya guys. Usianya sudah sangat tua sekali guys. Sudah 37 tahun nih guys. Tapi sebenarnya sawit ini masih bisa produksi setiap bulannya guys. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proses penumbangan kelapa sawit atau yang biasa dinamakan dengan chipping guys. Bagaimana kegiatan kita hari ini? Ikutin terus video kita ya guys. Chipping kelapa sawit ini merupakan kegiatan mencacah batang, pelepah dan gonggol perakaran sawit ya guys, untuk mempermudah proses dekomposisi atau pembusukan dari batang kelapa sawitnya ini guys. Nah, hari ini kita melakukan chipping kelapa sawit ini menggunakan excavator Hitachi nih guys, yang sudah menggunakan bucket pisau khusus chipping ini guys ya. Inilah proses pengembangannya guys. Setelah batang kelapa sawit tumbang, langsung dicacah atau dicincang seperti ini guys. Batang kelapa sawit yang telah dicacah-cacah seperti ini nantinya akan mengalami pembusukan guys, dan akan menjadi pupuk organik ya guys ya. Kebun kelapa sawit yang kita lihat ini usianya sudah sangat tua guys ya, sehingga mengalami penurunan produksi buah kelapa sawit guys. Nah, untuk kembali meningkatkan produksinya ini makanya dilakukan proses replanting guys ya. Dan tahapannya yang pertama adalah pengembangan kelapa sawit, kemudian kelapa sawitnya dilakukan pencacahan atau pencincangan menggunakan alat berat ekskavator guys. Pemajaan kelapa sawit ini atau biasa dinamakan dengan replanting ini adalah upaya untuk mempertahankan produktivitas perkebunan kelapa sawit ya guys, dengan cara mengganti tanaman yang sudah tidak produktif dengan tanaman baru nantinya guys. Jadi setelah dilakukan pengembangan ini, kita akan tanam kembali menggunakan bibit unggul nantinya guys ya. Dan diharapkan nanti perkebunan sawitnya bisa kembali produktivitasnya baik lagi guys. Peremajaan kelapa sawit yang kita kenal ini biasanya ada beberapa jenis ya guys ya. Ada peremajaan kelapa sawit yang ditebang secara serentak, ada juga model peremajaan bertahap atau underplanting guys ya, dan ada juga peremajaan kelapa sawit dengan model tumpang sari guys. Nah, jika peremajaan yang dilakukan tebang serentak yang seperti kita lakukan ini guys, jadi semua batang kelapa sawit ini kita lakukan pengembangan semuanya guys, dan langsung dicacah seperti ini guys. Setelah itu nanti baru kita tanam kembali dengan bibit yang baru guys. Nah, jika pemodelan peremajaan bertahap atau biasa dikenal dengan underplanting guys, tidak semua batang kita tebang guys, biasanya hanya kita tebang sebagian dan kemudian kita tanam sebagiannya dengan bibit yang baru, sedangkan sebagian lagi masih bisa menghasilkan buah guys. Nah, yang selanjutnya peremajaan kelapa sawit dengan sistem tumpang sari ini pengembangannya memang secara serentak guys, namun ketika sudah mulai ditanam bibit baru, ditanami juga tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan, seperti tanaman umbi-umbian ataupun tanaman pisang ataupun tanaman lainnya yang bisa menghasilkan dan tidak mengganggu kebun kelapa sawit guys. Kebun kita ini terletak di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat guys. Luasan kebun kita yang dilakukan pengembangan atau chipping guys sekitar 2 hektar guys. Jadi ada 200-an pokok lebih batang kelapa sawit guys. Nah, nantinya setelah dilakukan proses pengembangan dan chipping ini guys, kita akan melihat lagi bagaimana proses pemancangan dan
penanaman bibit yang baru guys. Nanti akan kita videokan lagi nih guys. Proses replanting ini kita mengikuti program pemerintah ya guys ya, yang dinamakan dengan program PSR guys, atau peremajaan sawit rakyat guys. Jadi dari proses penumbangan dan ciping seperti ini guys, hingga nanti bibit dan pupuk dasar serta herbisida kita mendapatkan bantuan dari pemerintah nih guys. Memang program PSR ini sangat membantu bagi masyarakat yang memang keterbatasan dana untuk melakukan proses peremajaan sawit ini guys. Karena biaya untuk melakukan peremajaan sawit rakyat ini tidak sedikit ya guys ya. Jadi lumayan juga guys untuk membayar alat berat melakukan penumbangan hingga membeli bibit dan pupuk dasar setelah proses ciping ini guys. Beginilah proses peremajaan kelapa sawit tebang serentak guys ya. Jadi sesuai namanya guys, metode ini dilakukan dengan menebang seluruh pokok sawit tua dan menanam lahan yang telah kosong dengan sawit yang baru nantinya guys. Ketika menerapkan metode tumbang serentak ini guys, kita perlu menunggu lagi sekitar 3 tahun ya guys untuk kembali mendapatkan hasil dari perkebunan sawit kita guys. Tapi sekarang banyak juga bibit unggul yang belum sampai usia tanam 3 tahun guys sudah bisa menghasilkan buah pasir ya guys ya. Memang ada beberapa masyarakat ataupun petani kelapa sawit yang mau melakukan penumbangan serentak ini guys. Tapi ada juga beberapa petani kelapa sawit ataupun masyarakat yang lebih memilih dengan proses penanaman kelapa sawit sistem sisip guys. Artinya kebun kelapa sawit yang sudah tua ini tidak ditumbangkan semuanya guys, tapi kita sisip dulu dengan tumbuhan tanaman kelapa sawit yang baru. Setelah tanaman kelapa sawit yang baru menghasilkan, barulah dilakukan penumbangan kelapa sawit yang sudah tua guys. Sehingga pada saat proses perjalanan ini kita tetap memiliki penghasilan dari sawit yang sudah tua guys, sambil menunggu hasil produksi sawit baru sisipan yang kita tanam tadinya guys. Coba tuliskan di kolom komentar guys, mungkin di antara kalian ada yang pernah bekerja di perkebunan sawit melakukan proses penumbangan kelapa sawit dan ciping seperti ini guys, ataupun kalian yang pernah melihat ya guys ya. Coba tuliskan di kolom komentar guys, bagaimana pendapat kalian melihat proses ciping kelapa sawit ini guys. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya guys dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian guys. Dan jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar guys, agar kita juga bisa mengunjungi channel kalian guys. Akhirnya setelah usia sawitnya ini 37 tahun baru kita lakukan proses penumbangan guys, karena kita mengalami juga keterbatasan biaya untuk melakukan penumbangan guys. Beginilah kita sebagai petani sawit yang masih tergolong petani sawit kecil guys ya. Kita melakukan proses penumbangan ini menunggu program dari pemerintah nih guys. Nah, mudah-mudahan setelah nantinya dilakukan penanaman dengan bibit yang baru, hasil produksi sawitnya bisa kembali meningkat dan penghasilan kita juga bisa kembali meningkat guys. Beginilah lokasi perkebunan sawit yang nantinya akan dilakukan penumbangan keseluruhannya guys. Sawitnya ini sudah sangat tinggi-tinggi sekali guys, ada yang hingga 14 meter tinggi pokok sawitnya guys. Walaupun kita melakukan panen biasanya sudah cukup sulit melakukan panen guys, karena pokok sawitnya ini dinilai sudah cukup tinggi guys.
Nah, ini adalah lahan yang sudah ditimbangkan. Kita lihat sudah lumayan bersih nih guys. Nah, di area di sebelah sana ini adalah kebun sawit milik orang lain guys ya. Lahan kita ini hanya luasannya 2 hektar saja guys. Nah, kita lihat guys, kita juga masih bisa mengumpulkan buah-buah sawit setelah ditumbangkan ini guys. Jadi ada buah sawit yang bisa kita ambil guys, nanti kita kumpulkan dan kita jual guys. Lumayan juga untuk menambah-nambah penghasilan guys. Oke guys, beginilah proses chipping kelapa sawit menggunakan Hexavator Hitachi ini guys. Semoga kedepannya pekerjaan kita ini tetap lancar guys ya, dan bisa juga cepat selesai guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menyimak video dari Nege Kering Channel guys. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan subscribe guys ya. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya guys. Sampai jumpa. Bye bye.